Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Anissa Fitri Nurdiani dari semester 3B. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana mengenai alasan hapusnya menuntut dan menjalankan hukuman pidana. Bab ini yang pasti akan membahas mengenai alasan kewenangan dalam menuntut, tidak adanya pengaduan dalam delik, maybe is in idem pada pasal 76 KUHP, terus ada matinya terdakwa dan daluarsa, kemudian ada penyelesaian di luar acara, juga adanya abolisi dan amnesti. Ada dua jenis delik, yaitu ada delik absolut dan delik relatif. Delik absolut ini mengenai sifatnya sendiri dalam kejahatan, jadi yang dituntutnya tuh hanya si pengaduannya. Sedangkan dalam delik relatif ini tidak bergantung dari sifat kejahatan, melainkan hubungan antara si pelaku dengan kejahatannya tersebut atau pembantu dan orang yang dikenai dari kejahatan tersebut. Nah, kemudian ada mengenai tentang nebi is in idem, juga terdapat syarat-syaratnya yang untuk dipenuhi, yaitu yang pertama, putusan hakim yang dimana kekuatan hukumnya tetap. Kemudian putusan yang dijatuhkan berlaku dengan orang yang sama, dan perbuatan yang dituntut dua kali adalah sama dengan perbuatan yang telah dituntut. Artinya terdakwa diatur dalam pasal 77 KUHP, yang artinya apabila si terdakwa itu mati maka dia sudah lepas dan terbebas dari hukum. Nah, mengenai daluarsa ialah memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terlebih hal itu untuk terdakwa. Untuk batas-batas daluarsa bisa dilihat dan dibaca pada pasal 78 KUHP. Penyelesaian di luar beracara biasanya yaitu mengenai pelanggaran atau tentang tindak pidana ringan. Abolisi dan amnesti ialah abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti ialah wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah dieksekusi. Perbedaan dari abolisi dan amnesti ialah penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti ialah menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Nah, dalam hal ini tentunya Presiden diberikan kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan dari DPR. Juga ada grasi, adalah menghapusnya hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Sekian review mata kuliah hukum pidana lanjutan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.